Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rizky Arif Daji dari Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan apa itu kerja bangku, tugas dari mata kuliah kerja bangku. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian apa itu kerja bangku. Kerja bangku adalah pekerjaan perkelas tangan yang dilakukan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan juga perakitan yang sesuai dengan fungsi masing-masing perkelas tersebut. Dan pekerjaan tersebut dilakukan di atas meja kerja atau yang disebut dengan workbench. Di dalam kerja bangku ini ada kelebihan ya. Jadi kelebihan itu antara lain ada lebih hemat energi, dapat dilakukan di mana saja, artinya itu waktu dan tempatnya fleksibel. Terus lebih ramah lingkungan juga, artinya kerja bangku itu tidak menimbulkan kebisingan akibat gerinda atau apa, dan juga tidak ada limbah yang tersisa. Terus biaya pengerjaan juga lebih murah. Terus dapat dilakukan di mana saja yang tadi. Terus dilakukan di posisi yang sulit juga bisa dikerjakan. Di mana ada kelebihan pasti di situ ada kekurangan atau kelemahan. Antara lain perlunya sumber daya manusia yang terampil agar mendapatkan atau menghasilkan produk yang bagus. Terus waktu pengerjaan juga lebih lama karena kerja bangku kan dilakukan manual atau tenaga manusia. Lebih banyak menguras energi juga. Terus kurang produktif dan kurang efisien juga kalau harus ada waktu yang ditentukan gitu. Perkelas tangan adalah alat-alat yang digunakan menggunakan tenaga manual atau tenaga manusia dan bukan mesin. Di antaranya ada bor tangan, dan juga di sini ada mata bornya, ada ragum, terus ada kikir gepeng, kikir segitiga, dan juga ada kikir bulat. Selanjutnya ada palu. Palu di sini ada yang palu besi dan juga ada palu karet. Dan juga ada penitik, pahat. Di sini tersedianya adanya pahat yang dari mesin bubut. Selanjutnya ada baris siku, dan yang terakhir gergaji. Di sini tersedia gergaji besi. Di sini yang pertama itu ada yang namanya ragum atau bisa disebut dengan tanggem atau catok atau vice. Merupakan alat yang digunakan untuk menjepit suatu benda kerja dan merupakan alat utama dalam kerja bangku. Macam-macam tanggem itu ada beberapa, yaitu ada ragum biasa, ada ragum berputar, dan juga ada ragum universal. Cara penggunaannya yaitu dengan cara memutar tuas berlawanan jarum jam untuk membuka penjepit yang sebelah sini. Selanjutnya di sini ada contoh kerja bangku. Ketika dibuka, kemudian tutup kembali dengan searah jarum jam. Seperti ini. Ya, maka kerja bangku akan
kencang dan bisa memulai untuk memotong atau mengikir benda kerja tersebut. Kikir. Kikir merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menghaluskan permukaan pada benda kerja. Kikir ada banyak sekali macamnya dan juga kegunaannya pun berbeda-beda. Yang pertama ada kikir gepeng atau kikir plat. Kikir ini memiliki fungsi untuk meratakan bidang benda kerja dan membuat bidang benda kerja tersebut menjadi halus. Digunakan untuk menghaluskan pada kerja benda yang permukaannya datar atau tegak lurus. Selanjutnya di sini ada kikir bulat. Kikir ini berfungsi untuk menghaluskan bagian kerja benda kerja yang memiliki permukaan oval ataupun cekung. Selanjutnya ada kikir jenis segitiga atau triangle. Fungsinya yaitu untuk memperhalus permukaan benda kerja yang bertujuan untuk membuat siku pada benda kerja tersebut. Palu merupakan perkakas tangan yang digunakan untuk memukul benda keras yang terbuat dari logam yang ujungnya dikeraskan. Di sini ada palu besi dan juga ada palu karet. Palu besi sendiri yaitu berbahan dasar logam yang keras dan pegangannya itu terbuat biasanya dari karet ataupun kayu. Palu besi sendiri biasanya berfungsi untuk memukul benda keras seperti untuk pemalu dalam keseharian dan juga untuk menghancurkan suatu benda. Kemudian di sini ada palu karet. Palu karet sendiri itu berbahan dasar karet dan pegangannya itu biasanya terbuat dari kayu. Fungsinya sendiri yaitu biasanya dalam dunia permesinan untuk melepas atau memasang cylinder head dan juga memasang piston agar masuk ke dalam silinder. Gergaji adalah sebuah alat yang material atau bahannya terbuat dari logam yang berkualitas tinggi atau berbahan kuat, yang fungsinya untuk memotong, membelah material atau bahan seperti logam, kayu, ataupun yang lainnya. Bahkan juga bisa berfungsi sebagai atau memotong suatu benda yang tidak beraturan bentuknya. Nah, sedangkan di sini ada contoh gergaji besi. Gergaji besi ini sebuah alat yang fungsi atau khususnya memotong untuk bahan yang berbahan logam dan juga bisa untuk memotong atau membelah seperti triplek juga. Adapun bagian-bagian gergaji antara lain ada untuk pegangan tangan, ada di sini ada berkupu-kupu digunakan untuk mengencangkan daun gergaji ya. Dan kalau mau mengencangkan itu biasa seperti biasa searah jarum jam dan untuk melepas berlawanan arah jarum jam. Terus ada bagian bingkai sini
terbuat dari pipa baja yang kuat dan kokoh, dan ujungnya itu ada seperti mata atau sirip-sirip yang terbuat dari pipa baja yang oval. Terus di sini ada tangkai berbahan logam juga yang lunak, yang fungsinya sebagai frame. Terus di sini ada pasak, dua pasang pasak, sebelah kanan dan sebelah kiri. Fungsinya untuk sebagai pasang bingkai pada gergaji besi. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan gergaji besi ini. Di sini ada contoh, ada paku ya, yang udah karat. Dan saya juga memerlukan bantuan alat yang namanya ragum atau tanggam ini untuk menjepit paku tersebut agar mempermudah dalam proses pengerjaan atau dalam pemotongannya. Buka terlebih dahulu rahang tanggamnya. Setelah itu kencangkan kembali searah jarum jam. Kalau dikira sudah kencang, mari kita mulai praktek atau memotongnya. Ini usahakan tangan kiri sebelah sini ya, biar kencang. Kita memerlukan atau menggunakan konsep bidang miring ya, tahu kan bidang miring, agar mempermudah. Nah, sudah terpotong ya. Dan jangan lupa dalam proses gergaji itu dilakukan maju mundur, jangan searah gitu. Bor tangan manual ya, bor tangan manual adalah perkakas tangan yang digunakan untuk membuat lubang pada suatu benda, baik itu logam, plastik, ataupun kayu dan lain sebagainya. Nah, bedanya bor tangan manual dengan bor listrik seperti ini yaitu kalau bor tangan manual itu biasanya pakai tenaga manusia, sedangkan bor listrik sendiri itu harus terkoneksi atau terhubung dengan arus listrik. Di sini ada contohnya yaitu bor tangan listrik. Bagian-bagiannya yaitu ini berfungsi sebagai pegangan pada bodinya. Ini ada bodi, di dalam bodi ini itu terdapat seperti dinamo yang berfungsi untuk memutar pada bagian mata bor. Nah, pada mesin bor ini ada terdapat mata bor. Bagian-bagian mata bor ini ada yang namanya seng. Seng ini merupakan bagian yang berfungsi untuk memberikan dorongan ketika proses pengeboran dan juga sebagai cengkraman pada rahang mesin bor tersebut. Diameter bodi itu bagian yang agak taper dari ujung hingga seng yang berfungsi memberikan clearance pada saat membuat lubang yang dalam. Selanjutnya ada yang namanya float. Float itu yaitu ini ulir dari atas ke bawah yang berfungsi sebagai ruang pengeluaran serpihan dari sisa pengeboran dan juga memberikan sudut penyayat dan memungkinkan coolant atau pendingin ya pada mata bor tersebut agar
tidak terjadi patah atau selek. Selanjutnya ada chisel edge, adalah bagian yang berada pada poros drill atau pada poros mata bor. Bagian ini memerlukan tekanan yang besar untuk mendorongnya agar masuk ke dalam material yang akan dibor. Pada chisel ini harus berbentuk mengerucut agar mempermudah pada saat pengeboran. Penitik adalah alat yang digunakan untuk menitik pada saat sebelum pengeboran. Nah, penitik ini pada saat digunakan itu harus menggunakan palu untuk memukulnya. Nah, penitik ini biasanya terbuat dari logam yang sangat keras karena digunakan untuk menitik, jadi otomatis harus lebih keras dari benda yang akan dititik. Nah, cara penggunaan penitik ini yaitu pertama-tama tempelkan penitik tersebut ujungnya pada bagian yang akan dilubangi. Selanjutnya, pukul bagian atas penitik ini menggunakan palu besi. Pahat merupakan perkas tangan yang digunakan untuk memahat atau menyayat pada bagian benda dalam keadaan dingin. Pahat tangan sendiri itu terdiri dari berbagai jenis menurut bentuknya dan kegunaannya. Ada pahat plat yang berfungsi untuk mengikis bidang jembung, memotong baut, dan juga meratakan bidang. Dan juga ada pahat yang digunakan untuk membuat alur atau silang yang berfungsi untuk membuat alur minyak dan alur sempit. Ada juga padam yang berfungsi untuk memperbaiki pengeboran dan membuat alur dan lain sebagainya. Biasanya pahat terdiri dari dua jenis, yaitu pahat kayu dan juga pahat besi. Nah, di sini ada pahat bubut. Ini ada ciselnya ya. Nah, pahat bubut sendiri yaitu alat potong utama yang digunakan pada mesin bubut. Alat potong ini dipasang pada tool post mesin bubut dengan cara dijepit. Pahat bubut sendiri itu ada banyak jenisnya. Ada pahat bubut retak kanan, pahat bubut retak kiri, pahat muka, potong, ulir, alur, dan bentuknya. Nah, di sini ada pahat bubut retak kanan dan juga retak kiri. Kalau retak kanan digunakan untuk membuat diameter luar benda kerja hingga rata. Arah pemakaiannya dari kanan, ini kanan, dari saya ini kiri. Besar sudutnya, sudut puncaknya yaitu 80 derajat. Sedangkan kalau pahat bubut retak kiri itu kebalikan dari retak kanan, yaitu arah bubutnya dari kiri ke kanan. Tang adalah perkas tangan atau hand tool yang memiliki konsep atau memiliki pengungkit, merupakan pengungkit jenis pertama, di mana titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Bentuknya seperti huruf X ya, di mana bagian-bagiannya antara lain ada handle yang memiliki bahan atau terbuat dari karet yang tebal, dan di sini ada rahang. Kedua rahang ini biasanya atau khususnya berbahan logam yang sangat kuat. Di dalam gerigi atau di dalam rahang ini terdapat gerigi-gerigi
Bagian ujung tang kombinasi ini yang bergerigi dapat digunakan untuk memotong kabel, menjepit, atau dan juga mengupas kulit pada kabel. Di sisi lain ada juga yang berfungsi untuk menahan skrup atau paku, dan jika diperlukan itu biasanya digunakan untuk mengencangkan mur, tapi itu tidak direkomendasikan ya, harus pakai alat sesuai SOP. Bagian tengah yang oval bergigi juga bisa digunakan untuk memutar atau menjepit benda yang tidak beraturan juga, seperti itu. Di sini ada micrometer yang fungsinya yaitu untuk mengukur benda kerja, baik bagian luar, baik bentuk kupus, persegi panjang, bujur sangkar, dan lain sebagainya, dengan ketelitian hingga 0,01 mm. Jadi bagian-bagian mikrometer sendiri itu ada frame di sini. Di sini ada pengunci, ada skala sleeve, ada skala timbel, dan juga ada ratchet. Ratchet sendiri berfungsi untuk mengontrol tekanan mikrometer saat menjepit benda kerja sampai berbunyi seperti ini. Klik. Sedangkan pada skala sleeve atau skala utama dengan nominal tiap ruasnya yaitu 1 mm, dan bagian bawahnya di sini itu nilainya 0,5 mm. Pada skala timbel sendiri yang berputar ke kanan dan juga ke kiri ini mengikuti gerakan pada proses pengukuran. Nilai tiap ruasnya yaitu 0,01 mm. Di sini ada contoh ya, penitik. Untuk memulai pengukuran yaitu kita buka terlebih dahulu atau kita kendorkan terlebih dahulu berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita jepit di antara kedua rahang tetap dan rahang putar. Nah, setelah dikira sudah kencang, jangan lupa mainkan ratchetnya. Habis itu kita kunci. Nah, di sini dihasilkan nilai 9 pada 9, 50 pada skala utama, sedangkan pada skala Indonesia yaitu 0,45 mm. Jadi cara hitungnya yaitu dengan menjumlahkan 9,50 ditambah 45, hasilnya 9,95 mm. Seperti itu. Sekian
dari saya tentang penjelasan kerja bangku perkakas tangan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.